Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Endah Pujiastuti, Ibu yang akan mengajarkan kalian pelajaran IPA kelas 7. Nah, hari ini hari pertama kita ya. Nah, di hari pertama ini Ibu nanti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penilaian dari pelajaran IPA. Nah, KKM yang harus kalian dapatkan minimal berapa nilainya? Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, untuk buku tulisnya, diusahakan buku tulis IPA itu ada dua ya. Jadi, yang pertama itu buku rangkuman atau catatan, yang kedua itu adalah buku latihan. Nah, untuk penjelasannya, nanti Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint. Nah, untuk materi yang pertama ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Bisa kalian buka LKS-nya bab 1 halaman 4. Nah, untuk penjelasannya Ibu akan jelaskan melalui PowerPoint ya. Jangan lupa disaksikan. Baik, untuk penilaian IPA KKM kelas 7 itu nilai minimalnya adalah 65 dan rentang nilai predikatnya di sini sudah ada. Antara nilai 64 sampai 75 itu terbilang C, 76 sampai 87 nilainya berarti B, dan nilai 88 sampai 100 itu baru terbilang A. Dan presentasi nilainya di sini sudah cukup jelas ya, ulangannya itu 50%. Ibu ambil dari nilai asli. Jadi bantuan nilai kalian adalah dilihat dari nilai tugas, sikap, dan absen. Oke, untuk pertemuan pertama kita buka bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Halaman 4, di situ sudah ada bidang pembelajaran IPA, ada A sampai G, bisa kalian baca sendiri ya, tentang astronomi itu membahas tentang apa, biologi itu membahas tentang apa, dan sampai kimia membahas tentang apa. Nah, sekarang kita lanjut dengan prosedur penyelidikan IPA di halaman 5. Prosedur penyelidikan IPA dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu mengamati. Maksudnya adalah mengamati data dan informasi dengan alat ukur yang sesuai. Nah, di situ dibagi menjadi 2, ada kualitatif, artinya menggunakan alat indera. Jadi misalnya kalian bisa mengukur panjangnya meja dengan tangan kalian, dengan jengkal. Nah, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, kalian mengukur dengan alat ukur yang akurat. Contohnya, kalian mengukur meja menggunakan penggaris. Beda kan hasilnya antara penggaris dan jengkal? Nah, bisa kalian catat ya. Yang kedua adalah membuat inferensi. Maksudnya itu adalah kalian merumuskan penjelasan dari yang kalian sudah amati. Contohnya, kalian sudah mengamati tanaman nih. Nah, kalian pasti timbul pertanyaan, kenapa pohon bisa tumbuh? Terus, apakah ada hubungannya dengan kadar air? Seperti itu. Terakhir, setelah kalian mengamati dan membuat inferensi atau penjelasan, kalian bisa mengkomunikasikan. Maksudnya, kalian bisa menyampaikan hasil pengamatan kalian yang sudah kalian amati. Contohnya seperti pada LKS. Kalian bisa menyampaikannya dengan lisan. Sekelompok anak yang sedang presentasi di depan kelas. Nah, kalian bisa mendukung hasil pengamatan tersebut dengan menggunakan gambar, grafik, tabel, diagram, atau lain-lain yang mendukung pengamatan kalian. Selanjutnya, objek IPA. Objek IPA itu ada apa aja sih? Nah, objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Untuk manfaat belajar IPA bisa kalian baca di halaman 5A sampai D. Lanjut ke halaman 6, di situ ada metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Nah, di SD kalian pernah nggak melakukan pengamatan membuat tanaman kacang hijau
di gelas berisi kapas. Pasti pernah dong. Nah, di sini observasi awal kita ya, kita ingin meneliti tanaman hijau dengan menggunakan kapas. Yang kedua ada merumuskan masalah. Nah, di sini kita harus mencari masalah pada si kacang hijau ini. Nah, kenapa kalian pernah lihat dong? Pasti ada tanaman kacang hijau yang tingginya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, itu kenapa ya bisa seperti itu? Nah, itu rumusan masalah yang pertama. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Maksudnya adalah kalau diangkat dari contoh tadi, kalian harus menduga-duga nih, kenapa tanaman itu lebih tinggi ya daripada tanaman kacang hijau yang lain. Nah, kalian bisa menduga-duga, apa karena airnya kurang ya? Atau apa karena kurang sinar matahari ya? Nah, itu bisa jadi dugaan sementara kalian. Lalu yang keempat, ada melakukan eksperimen. Nah, untuk membuktikan hipotesis atau dugaan sementara yang kalian pikirkan tadi, kita langsung eksperimen aja. Kita langsung praktek langsung apakah benar pertumbuhan kacang hijau itu mempengaruhi air dan sinar matahari. Nah, setelah melakukan eksperimen, kita analisis hasilnya. Setelah beberapa minggu tumbuhan tersebut tumbuh, kita ukur tinggi dari tanaman tersebut, airnya bagaimana, sinar mataharinya bagaimana, dan di situ kita dapat menemukan hasil dari observasi kali ini. Lalu yang terakhir, kita ambil kesimpulan dari eksperimen yang sudah kita lakukan. Seperti tadi, dikomunikasikan bisa dengan menggunakan gambar, tabel, atau grafik. Selanjutnya adalah definisi pengukuran. Nah, di sini sudah ada penjelasan mengenai pengukuran besaran dan satuan. Bisa kalian baca juga di halaman 7 di LKS kalian. Nah, yang mau Ibu bahas adalah contoh yang ada di bawah sini nih. Bisa kalian lihat, ada kalimat panjang meja 1,5 meter. Nah, kata panjang 1,5 itu adalah besarannya. Kenapa? Karena panjang 1,5 itu dinyatakan dengan angka. Sedangkan meter itu adalah satuannya. Karena meter itu adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Lanjut, masih di halaman 7, di situ ada satuan. Nah, satuan itu dibagi menjadi dua ya, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk satuan baku, bisa kalian garis bawahi pengertiannya di LKS. Nah, satuan baku adalah satuan yang menghasilkan ukuran sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda dan dapat berlaku secara umum dan internasional. Contohnya, yaitu penggaris, stopwatch, jangka sorong, mikrometerskop. Nah, jadi tuh kalau kalian ngukur meja dengan penggaris walaupun dengan orang yang berbeda, hasil ukurannya tetap sama. Beda nih kalau dibandingkan dengan satuan tidak baku. Bisa kalian garis bawahi lagi pengertiannya di LKS halaman 8. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan hasil ukuran berbeda antara satu orang dengan orang lain. Jadi, kalau kamu mengukur satu meja dengan jengkal tangan kalian, terus dibandingkan dengan jengkal tangan orang lain, pasti hasilnya itu akan berbeda, tidak sama seperti penggaris. Ini adalah contoh satuan tidak baku yang mengukurnya itu menggunakan jengkal maupun kayu, yang hasilnya itu bakalan beda di setiap orangnya. Dan ini adalah contoh satuan baku. Walaupun orangnya berbeda, tapi hasil pengukurannya itu tetap sama.
Selanjutnya masih di halaman 8, di situ ada satuan internasional. Artinya adalah standar satuan tetap yang berlaku secara internasional. Nah, kalau dari satuan baku tadi bisa dicontohkan dengan penggaris ya. Nah, untuk itu kita memiliki syarat. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama itu bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Jadi, kalau kamu mau beli penggaris di toko 1, terus mau dibandingkan ke penggaris di toko 2, itu 1 cm-nya pasti tetap sama, tidak berubah-ubah gitu. Nah, yang kedua, dapat berlaku di semua tempat dan setiap saat. Jadi mau kamu ngukur di Jakarta ataupun mau ngukur di luar negeri dengan penggaris, hasilnya akan tetap sama. Dan yang ketiga itu adalah mudah ditiru oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah besaran pokok. Nah, kayaknya di SD kalian sudah pernah ya belajar besaran pokok, tapi udah pada hafal belum? Nah, di sini Ibu mau ngasih tugas ke kalian untuk hafalan besaran pokok dan besaran turunan. Tapi tenang aja, Ibu punya cara cepat untuk menghafal besaran pokok. Nah, bisa didengerin ya. Kalian lihat di sini nomor 1 sampai 7 ya. Kalian samakan ya dengan suara Ibu. Kita mulai. Panjang itu meter, masa itu kilogram, waktu itu sekon, suhu itu Kelvin, kuat arus ampere, jumlah zat itu mol, intensitas cahaya itu kandela. Nah, seperti itu ya. Nah, tugas kali ini adalah kalian harus menghafalkan besaran pokok dan besaran turunan seperti yang Ibu nyanyikan. Boleh dinyanyikan, boleh juga tidak, terserah kalian. Dan ini adalah besaran turunannya. Yang kalian hafalkan hanya kolom besaran turunan dan satuannya aja. Yang penjabaran nggak usah. Contohnya, luas itu meter persegi. Kalian hafalkan sampai usaha itu joule. Terserah kalian mau dibikin lagu atau biasa aja juga boleh. Yang penting di videoin tanpa melihat catatan ya. Oke, Ibu ulangi lagi. Untuk hari ini kalian download video ini dan materi yang Ibu kirimkan. Lalu tugasnya kalian hafalkan 7 besaran pokok dan 8 besaran turunan. Seperti yang udah Ibu contohkan di dalam video, boleh dinyanyiin, boleh juga enggak. Yang kedua, rekam hasil hafalannya itu dengan video tanpa melihat catatan ya, harus hafal benar-benar dan gunakan seragam sekolah. Yang ketiga, kumpulkan tugas video hafalan besaran pokok dan besaran turunan nanti di grup WA IPA ya. Lalu yang terakhir, tugas ini paling lambat dikumpulkan jam 5 sore. Lewat dari jam 5 sore itu tidak Ibu nilai. Oke, kalau gitu sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menghafalkan.